Jadi ini cerita ini berawal dari rencana pembebasan lahan Jerambak Gantung ke Selindung. Itu ada beberapa persil tanah, kemudian dari persil tanah yang paling ujung yang hampir ke Selindung itu berbatasan dengan, jadi sisa yang di ujung ke Tugu Ketam itu rencana akan dibebaskan tahun ini sisanya itu. Berawal dari itu. Perencanaan itu sebenarnya perencanaan yang saya anggap agak terlalu cepat lah, mendadak kayak itu. Masuk ke anggaran perubahan, jalan tembus dari Jerambak Gantung ke Selindung, Selindung ke Lingkar Timur. Itu masuk juga tanahnya Pak. Sebenarnya memang jalan itu memang belum begitu perlu lah sebenarnya, belum begitu perlu. Banyak hal lain yang mau dibangun, tetapi apa kebijakan yang menjadi kebijakan wali kota, kita sebagai bawahan ya siap untuk membantu ya gitu ya. Nah, dari pembebasan lahan itu dimasukkan anggaran perubahan, proses pencairannya kalau perhitungannya sudah jelas appraisal ya, sudah dihitung appraisal. Proses pencairannya di penghujung bulan Desember tahun 2021 kemarin. Jadi, sehingga disitulah terjadi eksiden itu berkaitan dengan masalah ya seperti saya sampaikan tadi, ya semacam fee kayak gitu. Ya pengadaan tanah untuk jalan, rencana jalan tembus itu 2021. 99 jadi 18. Ya, dua link pembebasan. Artinya 9 ya, Selindung dan Lingkar Timur. Patannya ada di Tugu Ketam itu. Iya, 2021 selesai clear. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Berawal dari anak buah saya yang bernama itu datang ke kantor saya, ke ruangan saya itu, bahwa melaporkan ke saya, Pak, ini ada semacam bantuan lah dari pihak. Memberitahu ke kita bahwa saya dapat bantuan, telah dilapor dengan mau Nataru, kasihlah kata Pak. Pak Parlan kasih, Pak Parlan sudah kerja. Itulah yang datang ke saya itu melaporkan itu. Jadi dia kan bukan proyek Pak. Ya anak buah saya ini kan anggota tim, ketua timnya pengadaan itu kan saya. Udah enggak masalah. Tetapi ini kan ya kalau ada orang membantu, namanya orang membantu kan kita tidak tahu nilai. Cuman saya nanya nilainya lebih dari 50, saya tidak perlu sebutkan. Iya. Nilai tanah milik mereka itu 4 miliaran kalau tidak salah. Punya Pak miliaran kan. Iya, kan tanggal 29 itu. Tapi ini sudah saya lapor ya kan. Oleh karena itu muncul ngomong saya tidak pernah kasih uang. Memang tidak pernah. Ini menyatakan bahwa ini untuk Bapak dari. Sekarang kalau kita ngasih si A, saya titipkan ke Bapak. Bapak nyebutkan dari saya atau dari Bapak kalau ngasih si A? Kan pasti dari saya. Nah, nggak terimanya di situ. Saya juga sampai agak stres sedikit dengarnya mau sumpah pocong, mau gantung diri. Kan keterlaluan Pak. Apalagi seorang bolehlah ngomong kayak gitu kan. Itu hal-hal yang biasa dalam dunia kepemerintahan ini kan. Apalagi memfitnah saya. Fitnah itu. Pak Parlan itu pembohong itu. Ditanya kayak gitu, tetapi dia lupa saya punya rekaman. Dia nyerahkan di kantor itu saya rekam pakai voice suara. Masih kepala PU 9 Desember kemarin. Nah, 31 Desember saya dimutasikan ke staf ahli. 2 hari menjelang itu saya dimutasikan ke staf ahli. Tetapi bukan masalah itu sesungguhnya. Kalau rollingnya biasa itu tidak masalah. Saya terima tidak apa-apa. Iya mau pensiun kan. Nah, ada baiknya memang. Jadi kalau cerita berkaitan dengan masalah saya memfitnah, ya itu yang saya laporkan ke Polda tadi. Ada 2. Pertama memang itu saya mengkonsultasikan ke cybercrime Polda. Bahwa memang ini karena berkaitan dengan masalah media, ini harus melalui Dewan Pers. Saya sebenarnya mau menyerahkan alat bukti tadi itu. Menyerahkan alat bukti atas kesaksian saya. Nah, tetapi karena prosesnya harus melalui Dewan Pers, nggak bisa sesederhana itu. Kita harus buka dulu di Dewan Pers seperti apa maunya. Kalau keputusan Dewan Pers A misalnya jalani A. Nah, jadi kalau berkaitan masalah
tersinggung, sebenarnya saya sudah tersinggung karena dikatakan seorang munafik tadi, kemudian melaporkan berkaitan dengan masalah apa tadi, saya dianggap fitnah. Sebenarnya sudah tidak enak saya. Dari kecil saya ini dididik tidak pernah seperti itu. Hidup disuruh bagaimana caranya kita hidup di dunia ini, jangan ngakal orang, itu bapak saya yang ngajar. Jangan jadi pembohong, karena kalau jadi orang jujur itu pasti selamat. Jadi seperti itu bapak saya ngajar. Tidak pernah saya diajar untuk berbohong, memfitnah orang, tidak pernah. Nah ini tanah saya, ini tanah orang tua saya, warisan. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya mau menyerahkan barang bukti tadi. Dengan perkataan itu bahwa saya tuh fitnah. Anak buah saya itu kan yang namanya mengatakan saya itu, itu bohong Pak Parlan tuh, tidak benar tuh, fitnah. Dia ngomong di rekaman saya itu ada, katanya perintah. Jadi fitnahnya di mana? Saya mau jelaskan itu, tetapi tidak bisa kan? Ya sudah. Akhirnya yang keduanya, saya berkaitan dengan teman kita tuh. Saya dapat video dikirim oleh grup WA masyarakat kota itu, menyudutkan saya. Ya, intinya Parlan itu menapik itu. Emangnya jadi kepala dinas PU tidak pernah makan uang haram? Itu dikasih 50 juta, kalau 5 miliar diam-diam katanya. Nah, kan tidak enak saya Pak. Jadi selama ini saya makan uang haram. Ingat loh Pak, jadi kepala dinas PU itu lumayan lah Pak untuk ukuran Pangkal Pinang. Kalau dapat 15-an ke atas itu lumayan. Nggak habis dimakan untuk sekeluarga ini. Kalau saya dituduhkan keluarga saya makan uang haram, gaji saya dengan tunjangan saya itu lebih di atas 15-an loh Pak. Jadi jangan seperti itu, apalagi teman kita sebenarnya Pak. Di STM kita sama seperti itu. Kok dia juga seperti itu, seperti saya. Kenal saya, lebih dulu dia kenal saya ketimbang kenal pribadi saya, dia lebih tahu saya yang seperti itu kan. Jadi saya salah satunya tadi melaporkan ketidaksenangan saya itu, bahwa saya yang nyuruh dituduh perbuatan tidak menyenangkan itu namanya. Saya tidak enak, keluarga saya terganggu kalau dituduh makan uang haram. Ini bukan berarti tadi menjawab dari WA-nya teman-teman dari grup-grup wartawan yang online. Katanya ya oke, kalau mau perang, saya tidak mau perang dengan siapapun. Kalau dia nganggap itu perang ya silakan lah. Kita berhadapan, sekarang sudah saya lapor ke polisi. Kalau dia nganggap mau perang, saya tidak mau perang dengan siapapun. Dalam hidup saya ini, saya diajari juga oleh orang tua saya. Berteman 1000 itu sedikit. Musuh 1 banyak. Terlalu banyak 1 musuh. Artinya apa? Kita jangan memusuh dengan orang. Saya dari dulu tidak pernah jadi kepala dinas PU itu semua saya rangkum semua Mas. Nggak ada. Justru Pangkal Pinang itu adem ayem aja lah. Yang penting kita sama-sama, jalan sama-sama. Yang jelas tidak seperti itu. Tidak seperti itu Mas. Berapapun yang dikasih, kalau saya tidak mau, tidak mau. Harga diri. Ya termasuk ribet juga lah. Yang biasanya kita santai-santai kayak gini kan, cerita main dengan cucu, main dengan cerita dengan anak, cerita masalah keluarga. Ini kok jadi ribet kayak gini kan, ya tapi karena sudah menjadi permasalahan ya harus kita selesaikan juga. Ya pun endingnya nanti kemana kita tunggu aja lah. Ya insya Allah ngantor. Tadi rencana mau ngantor, tapi karena mau ngelapor dulu tidak sempat lagi ngantor, besok saya ngantor. Aman biasa aja. Saya tidak ada beban rasa. Ya kalau orang nanya, ya sudah, no comment. Saya kerja aja di kantor di hari yang sama. Terakhirnya yang sorenya itu yang kedua itu jam kira-kira 3:30 di kantor juga meja kerja. Saya masih tidak mau, bawa aja lah, bawa, kasih ada jangan seraikan lah kataku, mau diapain uang itu. Tapi masih ditinggal juga. Karena ini amanat katanya. Karena amanat sudah kalau gitu saya tidak mau terima uang ini. Saya bawa, kalau taruh di situ kan bisa hilang. Saya tidak buka. Saya konfirmasi dengan KPK, dengan gratifikasi.